Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 93. Ketika mereka sampai di atas, Ma Liu membawa Kai Laou dan langsung menuju kamar pribadi. Begitu dia memasuki pintu, lelaki tua itu terkejut. Saya melihat ruangan gelap itu penuh dengan pria kekar, semuanya memiliki mata yang tajam, dan sepertinya ada cahaya dingin yang menyinari pinggang mereka. Duduk di tengah adalah seorang pria kulit hitam besar dengan rambut menutupi dadanya dan wajah yang menyeramkan. Dia tidak lain adalah Niu Er, kapten keamanan terkenal di daerah itu. Kai Laou pada dasarnya penakut. Dia bisa tahu sekilas bahwa anggur ini tidak enak atau jamuan makan yang enak. Ah, ini, Kapten Ma, aku tiba-tiba teringat ada sesuatu yang mendesak di rumah. Istriku sedang sakit parah. Aku harus mengunjunginya malam ini. Ayo kita makan malam di bar ini lain kali. Orang tua itu buru-buru berbalik dan ingin mengoleskan minyak pada solnya. Tanpa diduga, begitu dia berbalik, dia mendengar Niu Er berkata dengan murung, mau pergi. Begitu kamu turun, kamu akan memasuki gerbang neraka. Kalimat ini hampir membuat Kai Laou menangis. Dia segera berbalik dan kembali ke kamar pribadi, berdiri di sana sambil menggigil. Karena Niu Er berperan sebagai orang jahat, Ma Liu bertanggung jawab untuk berperan sebagai orang baik. Perlu ku bilang Niu Er, Kai Laou adalah saudaraku. Kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak melihat wajah tua itu, kamu harus melihat wajahku. Ada apa, saudara Kai? Kamu duduk dan makan dengan berlimpah, kamu tidak perlu memberontak melawan dia. Aku, Ma Liu, adalah kepala penangkap wilayah ini. Aku bilang aku akan melindungimu, jadi siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun. Niu Er dan Ma Liu benar-benar berbakat. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan sebagian besar lirik dengan benar, dan mereka benar-benar berkoordinasi dengan sempurna saat bernyanyi dan menyelaraskan. Kai Laou gemetar, dan matanya sedikit kabur saat dia duduk di sana. Saat dia paling ketakutan, dia melihat tirai pintu terangkat dan seorang sarjana berbaju putih masuk. Dia menyapa semua orang dengan senyuman dan kemudian duduk di depan Kai Laou. Nama saya Liang. Saya perlu merepotkan saudara Kai untuk melakukan sesuatu. Besok Anda akan bertanggung jawab atas eksekusi Zhang Wendiao. Dia akan dilumpuhkan dengan 20 papan besar. Saya akan berterima kasih banyak kepada Anda. Liang tidak bertele-tele sama sekali, dan mengucapkan beberapa kata yang membuat Kai Laou tidak tahan lagi. Jantungnya berdebar kencang. Petugas laki-laki tua itu berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya, memohon tanpa henti. Ini, Tuan Li, bukannya saya tidak mau mengambil uang itu, saya benar-benar tidak berani. Zhang Wendiao adalah tangan kanan Huang Bingwen, mengapa saya harus melumpuhkannya? Saya tidak ingin mati. Lagi pula, Huang Bingwen bukan seorang vegetarian. Sebagai pegawai pemerintah, jika saya memukuli orang dan melukai mereka di aula, saya harus bertanggung jawab untuk itu. Saya khawatir saya akan masuk penjara. Faktanya, apa yang dikatakan Kai Laou adalah kebenaran. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan kepadanya, tidak ada artinya jika dia dipenjara. Liang tersenyum tipis dan menunjuk dengan matanya. Niu Er memahami gagasan itu, berdiri dan berjalan ke sudut, mengambil 2 tas linen dan melemparkannya ke atas meja. Hanya terdengar 2 suara teredam yang hampir menyebabkan meja roboh. Semua suara itu seperti suara emas dan besi. Saat dia membuka tas linen, mata Kai Laou membelalak. Dia melihat semua koin kuning di dalamnya, tergeletak di atas meja seperti air mengalir. Meski biasanya ia mendapatkan uang melalui kerajinan dalam membuat hukuman papan, Kai Laou tidak menyimpan uang itu sendirian, dan sebagian besar harus diserahkan kepada kepala penangkap. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan uang hasil jerih payah Anda. Kapan Anda pernah melihat begitu banyak koin tembaga? Jantung Anda langsung berdebar kencang. Ada 40 guan di sini, yang lebih dari cukup bagi Anda untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Saya melihat Anda sudah cukup tua. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, jangan khawatir Anda tidak akan menghabiskan uang itu sampai Anda mati. Kata-kata Liang tidak terlalu berarti. Pendapatan seluruh keluarga di keluarga kaya hanya 100 koin tembaga sehari.
100 koin tembaga ini dapat dibelanjakan oleh satu orang selama 3 hingga 5 hari, dan masih sangat populer. Jika Anda menabung, uang ini akan cukup untuk hidup selama beberapa tahun. Kai Laou juga sudah tua, dan rata-rata harapan hidup saat itu rendah. Tapi Kai Laou tahu betul bahwa uang adalah hal yang baik, tetapi uang juga merupakan hal yang menarik. Saat ini mendapatkan uang untuk melakukan sesuatu sangatlah mudah, tetapi akan sangat sulit karena Huang Bingwen mengejarnya. Saya pribadi juga menyumbangkan 20 koin tembaga. Totalnya 60 koin tembaga, yang cukup bagi Anda dan istri Anda untuk hidup aman. Liang berdiri sambil berbicara, berjalan perlahan ke jendela, dan menyapa Kai Laou dengan tangannya. Datang dan lihatlah, istri Anda ada di sini. Kai Laou memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ketika dia datang ke jendela dan melihat, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Istrinya berdiri di sana, ada sebuah kantong di tanah, dan samar-samar Anda bisa melihat lampu kuning berkedip. Seharusnya itu berisi uang, tapi tepat di belakang istrinya, ada dua pria besar berbaju hitam. Mereka sudah mencabut pisau tajam di tangan mereka, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Hari ini saya jujur kepada Anda dan telah memberikan semua informasi. Jika Anda dapat membantu saya dalam masalah ini, maka saya dapat memberi tahu Anda apa saja. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan uang, tapi aku juga akan membantumu dan istrimu terbang jauh dan hidup aman di tempat yang tidak diketahui siapapun. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka latar belakangku akan hancur. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bertahan hidup hari ini. Jangan khawatir, itu tidak akan merugikan keluargamu. Setelah kamu mati, aku akan memberikan uang itu kepada istrimu. Kai Laou akhirnya mengerti bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup hari ini adalah dengan mengikuti Liang dan mempertaruhkan nyawanya. Liang sendiri juga mengetahuinya, dan mereka semua mengira dia adalah seorang kutu buku yang baru tahu cara berbisnis untuk menghasilkan uang. Siapa yang tahu bahwa di balik penampilannya ini, dia adalah orang yang suka membunuh dan tegas. Saya ingin uang. Saya yakin Zhang Wendiao akan terluka parah dan terbunuh besok. Saya sangat yakin. Tolong tepati janji Anda, Tuan Li, dan bantu kami melarikan diri dari daerah ini. Mendengar Kai Laou mulai santai, Ma Liu segera melangkah maju dan berkata dengan wajah ceria, "Saudara Kai, benar. Mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Jangan bicara tentang kamu sebagai pejabat pemerintah. Sebagai penangkap kepala, bukankah aku juga mengikuti petunjuk Tuan Sarjana? Besok kami akan membantumu melarikan diri dari daerah ini. Bahkan Kaisar tidak dapat menemukanmu." Setelah mengatakan ini, dia bertepuk tangan keras, dan seseorang berteriak keras di luar. Segera pelayan di bawah membawakan hidangan lezat satu demi satu. Kai Laou sekarang berkeringat di lekuk tulang punggungnya, dan bahkan makanan lezat pun terasa seperti tidak ada apapun di mulutnya. Setelah selesai makan dan kembali ke rumah, wajahnya tidak lebih buruk dari orang mati. "Suamiku, datang dan lihat. Saya bertemu seseorang hari ini yang mengatakan bahwa seorang kerabat jauh dari kampung halaman Anda menjadi kaya dan mengirimi kita banyak uang. Dia juga meminta Anda berhenti dari pekerjaan Anda di pemerintahan daerah. Besok kita akan pergi ke luar kota, di mana kita bisa makan enak dan minum makanan pedas, dan kita tidak perlu lagi menderita bekerja di kantor pemerintah." Kai Laou mendongak dan melihat wajah istrinya bersinar bahagia. Ada gerobak kayu di tanah dan tas berisi 60 koin tembaga. "Oke, bagus sekali." Kai Laou menghela nafas, "Aku adalah pedang dan kapak, dan aku adalah ikan. Besok, mari kita lihat apakah Tuhan memiliki mata yang bagus." Bab 94. Di restoran, melihat ekspresi linglung Kai Laou, Ma Liu merasa sedikit berhati lembut. Bagaimanapun, mereka berdua telah bekerja sama selama beberapa tahun dan memiliki beberapa persahabatan, jadi dia berkata, "Kai Laou ini benar-benar menyedihkan. Kurasa dia ketakutan setengah mati." Liang berkata dengan tenang, "Saya sudah menanyakan tentang orang ini. Jika Anda tidak memberinya uang, dia tidak akan mengampuni orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah terluka parah olehnya. Kebanyakan yang dipukuli dan dilukai adalah orang miskin, sedangkan orang kaya yang melakukan kejahatan dapat lolos begitu saja. Apakah Anda masih merasa kasihan kepadanya? Lagi pula,
Liang adalah seorang penjelajah waktu, jadi dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan berbicara dari sudut pandang orang-orang miskin. Ma Liu telah berada di sektor publik selama bertahun-tahun dan telah terbiasa dengan aturan-aturan yang tidak tertulis. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kai Laowu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liang, dia tiba-tiba tersadar. Wajahnya memerah sesaat dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sisi ini ada orang yang baik hati, dan di sisi yang lain ada orang yang kejam dan jahat. Niu Er berbisik, mengapa memberinya uang? Besok, setelah dia dipukuli dengan tongkat, bawa dia dan wanita itu ke hutan belantara dan berikan mereka masing-masing sebilah pisau, bukankah itu sudah cukup? Kita bisa melakukan ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Meskipun penampilannya telah membaik sekarang, sifat kejam dan bengis Niu Er tidak berubah. Karena ia merasa kasihan terhadap koin tembaga itu, ia bahkan ingin membunuh seseorang untuk membungkam mereka. Liang merasa tidak berdaya. Jelaslah bahwa tidak mudah untuk mencapai hal-hal besar. Diperlukan kemampuan yang luar biasa untuk menyatukan orang-orang dari segala jenis dan dengan kepribadian yang berbeda, untuk bekerja bersama dan memperjuangkan cita-cita luhur. Sekaranglah saatnya untuk melatih bawahannya, terutama Niu Er ini yang butuh bicara bagus. Oh benar, mengapa aku tidak memikirkannya? Liang berkata dengan ekspresi terkejut sekaligus gembira, dengan cara ini aku bisa menghemat banyak uang dan menyelesaikan pekerjaan, mengapa kita tidak melakukannya? Niu Er tidak tahu kalau lawan bicaranya berbicara dengan nada sarkastis. Dia hanya nyengir dan tertawa bodoh sambil menatap 8 Vajra Agung dengan matanya yang berbinar, seakan berkata kepada saudara-saudaranya bahwa setiap orang harus belajar dariku. Namun Liang mengalihkan pembicaraan, hanya ada satu hal. Jika aku mengingkari janjiku dan membunuh Kai Laowu, siapa yang akan bekerja untukku jika hal ini terbongkar? Niu Er tertegun saat mendengar ini, dan cepat-cepat berkata, Tuan Sarjana, kita semua bukanlah orang asing di ruangan ini, jadi tidak ada salahnya untuk berbicara. Tidak, hati manusia tersembunyi dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Liang berkata dengan serius, menurut pendapatku, Ma Liu mungkin memiliki motif tersembunyi, dan 8 Vajra bahkan lebih dari itu. Lalu kenapa tidak membunuh mereka semua? Hanya kau, Niu Er, yang setia dan taat. Kau bisa sangat berguna jika kau tetap menjaganya di sisiku. Hanya dengan beberapa kata ini, orang bodoh pun akan mengerti. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Liang mengambil kesempatan untuk memperingatkannya. Kalau saja bawahannya tahu dia mengingkari janjinya, mereka pasti akan bertanya-tanya apakah tuannya akan memperlakukannya seperti ini di masa mendatang. Dengan cara ini, moral orang akan rendah dan akan sulit memimpin tim. Tuan, saya minta maaf karena saya begitu bodoh sehingga memunculkan ide bodoh seperti itu. Tolong hukum saya. Liang melambaikan tangannya dengan lembut, saya tidak bisa mengatakan saya akan menghukum Anda, tetapi Anda harus menepati janji Anda. Anda dapat membunuh orang dengan tegas, tetapi Anda tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Meskipun Kai Laowu telah menyakiti banyak orang, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Dan istrinya ada di rumah sepanjang hari. Tidak adil jika dia dibungkam seperti ini. Ma Liu, besok pasangan ini akan bergantung sepenuhnya padamu. Apakah kau siap? Mendengar bahwa dirinya diberi kepercayaan, Ma Liu segera berdiri dan berkata, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Kami telah menyiapkan kereta kuda di jalan, dan kami dapat bepergian tanpa hambatan dalam jarak 100 mil. Saya punya saudara jauh yang bekerja di prefektur Suzhou. Kai Laowu dan istrinya akan dijaga olehnya dengan baik dan tidak akan pernah membocorkan berita itu. Wajah Liang tersenyum lagi, bagaikan sinar matahari setelah awan gelap menghilang. Besok, saya ingin melihat Zhang Wendiao dieksekusi di depan umum. Siang hari berikutnya, pintu masuk kantor pemerintahan daerah sangat ramai, orang berkerumun di mana-mana, dan semua orang ingin melihat pemandangan baru itu. Konon, Hakim daerah Huang Bingwen rela mengorbankan orang terdekatnya demi menegakkan keadilan, bahkan memberikan 20 kali cambukan rotan kepada penasihat hukum yang menindas rakyat, agar setiap orang di daerah itu tahu bahwa dia adalah pejabat baik dan berkarakter jujur. Ketika saatnya tiba, Zhang Wendiao datang ke aula dengan suasana hati yang sedih dan berbaring di bangku panjang yang telah dipersiapkan sejak lama.
Seseorang di sampingnya melepas pakaiannya, mengikat tubuhnya erat-erat dengan tali, dan menunggu hakim daerah memberikan perintah. Dia melihat Huang Bingwen duduk di belakang meja, terlihat begitu energi dan penuh semangat. Orang ini meraih palu dan membantingnya dengan keras sambil berteriak, "Meskipun Zhang Wendiao adalah tuan guruku, dia telah melakukan kejahatan serius dan harus dihukum berat hari ini." Di mana petugas Kai Laowu? Ambil tongkat itu dan pukul dia dengan keras. Setelah berkata demikian, dia mencabut 2 batang kayu bercorak api dari tabung batang kayu dan melemparkannya dengan ganas. Ya ampun, mereka memilih orang tua seperti ini untuk memukulnya dengan tongkat. Jelas itu untuk kita lihat. Benar sekali, lihatlah lelaki tua itu. Dia sudah berusia lebih dari 50 tahun. Lengan dan kakinya sangat kurus. Dia bahkan lebih kurus dari istriku. Bukankah akan seperti menggelitiknya jika dia memukulnya? Tiba-tiba, suara-suara sumbang muncul di kerumunan, dengan banyak orang berbicara sekaligus untuk menciptakan opini publik, dan suasana berangsur-angsur menjadi kacau. Melihat Kai Laowu lagi, dia pendek, berkulit pucat, lengan dan kakinya tua. Jika dia tidak bersandar di papan, dia bahkan terlihat tidak bisa berdiri tegap. Selama beberapa saat terjadi kekacauan di depan kantor pemerintahan daerah. Meskipun hukuman belum dimulai, semua orang sepakat bahwa Huang Bingwen hanya melakukan proyek menyelamatkan muka. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang ini, tetapi ada lebih dari 100 orang di gerbang halaman pengadilan, jadi Huang Bingwen bisa mendengarnya dengan jelas. Faktanya, dengan kemampuan Kai Laowu, dia dapat membunuh seseorang hanya dengan 5 pukulan di papan. Namun orang-orang biasa tidak mengetahui hal ini dan menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Yang paling parah, di lingkungan opini publik seperti ini, begitu pemukulan dilakukan dan luka-luka diperiksa, bukankah masyarakat akan marah? Memikirkan hal ini, Huang Bingwen buru-buru mengangguk dan memanggil Kai Laowu ke sisinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Bersikaplah lebih agresif saat kau memukulnya. Jangan biarkan orang-orang yang tidak terkendali ini menguasaimu." Ingat ini, awalnya Kai Laowu tampak sedih, tetapi setelah mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut dan senang. Pria tua ini paling jago bermain permainan kata. Hakim daerah mengatakan bahwa dia harus menyerang titik-titik kunci, tetapi dia tidak mengatakan sejauh mana. Inilah saat yang tepat untuk pura-pura bodoh. Ya, Tuan. Kai Laowu bagaikan bunga krisan tua yang dibasahi air. Ia langsung meregang, dan tubuh kecilnya penuh energi. Petugas yang lebih muda telah menyerahkan papan pemukul itu dengan kedua tangannya. Kai Laowu mengambilnya dan berjalan beberapa langkah ke Zhang Wendiao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Zhang, semuanya terjadi pada saat yang bersamaan, jangan salahkan aku, harap Tuan sedikit bertahan." Bab 95. Kai Laowu perlahan mengangkat papan di tangannya dan memukulnya dengan lemah. Kalau kita mau memukul pantat seseorang dengan tongkat, akan timbul bunyi tamparan. Ini adalah akal sehat dasar. Tetapi ketika Kai Laowu memukul pantatnya dengan tongkat, bunyinya memang terengah-engah dan luar biasa tumpul, seolah-olah mengenai kulit. Rakyat jelata semuanya berdiri di pintu. Mereka tidak bisa melihat wajah Zhang Wendiao, hanya kaki dan bokongnya. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka langsung gempar. "Aku akan bilang padamu, ini benar-benar terlalu sok, memperlakukan kita semua seperti orang bodoh. Bahkan jika kamu menemukan seseorang secara acak, mereka tidak akan begitu tidak berdaya, kan?" Dengar semuanya, kita pernah melihat orang dipukul dengan tongkat sebelumnya. Setiap kali tongkat mengenai seseorang, semua orang berteriak dan memohon belas kasihan. Apakah ada yang seperti itu hari ini? Sebenarnya, orang-orang biasa ini tidak tahu bahwa Zhang Wendiao bukan tidak berteriak, tetapi dia tidak bisa berteriak sama sekali. Begitu papan itu mengenai pantatku, rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhku, seperti ditusuk pisau, sakitnya luar biasa. Saat seseorang benar-benar merasakan sakit yang parah, ia membutuhkan seluruh energi tubuhnya untuk melawan rasa sakit itu, jadi ia hanya mengerang. Tetapi pada saat yang sama, fitur wajah Zhang Wendiao berubah karena kesakitan, keringat dingin bercucuran dari dahinya seperti kacang, dan penglihatannya kabur karena rasa sakit. Kai Laowu kelihatannya lemah, tapi sesungguhnya, jika dia menanggalkan pakaiannya,
dia pasti akan memiliki tubuh sekuat baja. Orang-orang seperti ini tidak memiliki otot besar, tetapi kualitasnya sangat tinggi, dan kekuatannya cukup besar. Terlebih lagi, caranya memukul orang itu spesial. Begitu papan menyentuh tubuh, semua gaya benturan ditekan ke dalam tubuh, dan gaya tersebut menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Tidak ada yang terlihat di permukaan, tetapi organ internalnya telah hancur total. Ini adalah teknik yang mengancam jiwa, dan ini adalah keterampilan unik yang telah dipraktikkan Kai Laowu selama bertahun-tahun. 1. Seorang pelayan Yamen di sebelahnya menghitung dengan keras, dan setelah menghitung, masih ada 19 papan. Tetapi setelah pukulan pertama, Zhang Wendiao sudah setengah mati. Engah. Suaranya masih sangat tumpul, tetapi ketika papan kedua turun, Zhang Wendiao memutar matanya dan tubuhnya mulai berkedut. Namun di mata orang luar, lelaki itu bahkan tidak melawan dan berteriak saat dihantam papan, dan tanda-tanda habisnya air terlihat jelas. Orang-orang yang menonton keseruan itu begitu marah hingga mereka melompat-lompat. Ini keterlaluan. Beraninya kau melakukan ini di depan Tuan King Tian yang agung. Apa kau tidak akan melakukan apa-apa? Tuan Hakim Daerah, tolong katakan sesuatu. Biarkan petugas tua ini memukul lebih keras. Jangan biarkan hal itu membuat hati rakyat menjadi dingin. Ada beberapa orang dalam tim yang melompat-lompat, meneriakkan satu kalimat demi satu, yang membuat penonton yang menyaksikan keseruan itu menjadi bersemangat dan mulai berteriak juga. Huang Bingwen sebenarnya orang awam dalam hal memukul dengan tongkat. Ketika dia melihat Kai Laowu memukul dengan tongkat dengan sangat lemah, dia terus mengumpat dalam hatinya. Ia berpikir dalam hati, si Kai Laowu sialan itu, tadi aku sudah jelas-jelas menyuruhnya memukul lebih keras, tapi saat ia memukul, rasanya seperti ia belum makan selama 3 hari. Bukankah ini memalukan bagiku? Memikirkan hal ini, Huang Wenbing berteriak sekeras-kerasnya, Kai Laowu, apakah kamu tidak ingin melakukan ini lagi? Berikan hukuman berat sekarang. Semua orang di sini menonton. Apakah kau ingin menempatkanku dalam posisi yang tidak adil? Alasan Huang Bingwen mengucapkan kata-kata ini adalah karena dia melihat Zhang Wendiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak bergerak sama sekali setelah dipukul dengan tongkat, jadi dia pikir tidak ada yang salah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zhang Wendiao telah kehilangan kesadaran dan jatuh koma, dan otot-otot di paha dan pantatnya telah patah oleh pukulan kedua papan itu. Perintah yang mulia, pukul dia lebih keras. Kai Laowu tetap tenang, meludah 2 kali ke telapak tangannya, dan mengayunkan papan ke atas, tampak menggunakan sedikit kekuatan. Suara teredam terdengar satu demi satu, dan pelayan Yamen di sebelahnya menghitung dengan keras, dan itu tidak berlangsung lama. 20 cambukan telah diberikan. Baiklah, semuanya, saya sendiri yang akan memeriksa luka-lukanya dan memberikan keadilan kepada orang-orang. Huang Bingwen begitu tenang sekarang, dan Zhang Wendiao tidak berteriak kesakitan sepanjang waktu, jadi dia dapat membayangkan betapa lemahnya pukulan itu. Ketika dia mendekat, dia melihat pantatnya berwarna merah dan sedikit bengkak, dengan sedikit warna biru. Huang Bingwen berpura-pura melihatnya selama beberapa detik, lalu berbalik dan kembali ke meja. Tahanan itu telah dihukum. Aku ingin tahu apakah orang-orang merasa puas. Apakah menurutmu aku, Hakim Huang, adil dalam apa yang kulakukan? Engkau adalah wakil Tuhan Surga yang agung, kami telah melihat semuanya dan akan mengingatnya dalam hati kami. Petugas Yamen tua itu lemah dalam serangannya, tetapi Anda terus mendesaknya untuk menambah hukuman, tanpa perlindungan apapun. Kami yakin Anda telah bersikap adil. Orang-orang yang baru saja membodohi semua orang di kerumunan mengubah nada bicara mereka dan terus menyanjung dengan pujian kentut pelangi, membuat Huang Bingwen sangat bahagia hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia pikir semuanya sudah tenang dan dia bisa kembali ke lorong belakang untuk tidur, tetapi tiba-tiba dia mendengar petugas di sebelahnya berteriak pelan. Meski suaranya sangat kecil, namun tetap menarik perhatian Huang Bingwen. Mengikuti arah pandangan petugas itu, dia melihat Zhang Wendiao telah terjatuh dari bangku hukuman dan jatuh ke tanah. Tali pada Zhang Wendiao telah longgar, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Tetapi sekarang ia tergeletak di tanah tak bergerak, dengan anggota tubuhnya terpelintir dalam posisi aneh, dan jelaslah bahwa ia pingsan. Huang Bingwen merasakan firasat buruk di hatinya, dan bergegas datang ke tempat kejadian, tetapi dia sangat terkejut.
Menatap Zhang Wendiao lagi, raut wajahnya bergerak, matanya berputar ke belakang, air liur mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya seputih kertas emas. Tidak bagus, cepat cari orang yang bisa menggendongnya dan cari dokter yang bisa merawatnya. Dengan teriakan kencang, Zhang Wendiao segera didorong ke halaman belakang, dan orang-orang pun bersorak lagi. Dia memang hakim yang hebat. Dia bahkan membunuh tuan gurunya sendiri. Ini benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Saya tidak tahu siapa yang berani mengatakan bahwa pejabat saling melindungi. Kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hakim daerah terus mengatakan bahwa hukumannya harus lebih berat. Itulah yang seharusnya dilakukan pejabat yang baik. Tidak peduli betapa merdunya pujian kentut pelangi, Huang Bingwen tidak peduli lagi. Dia berbalik dan bertanya dengan suara rendah, "Kai Laowu, mengapa dia seperti ini?" Kai Laowu, yang hidup hingga usia ini, tentu saja sangat memahami sifat manusia. Dia berkata dengan hormat, "Yang mulia, ada berbagai tingkatan kekerasan dalam pemukulan, tetapi kemampuan menahan pukulan berbeda-beda. Saat Tuan Guru masih muda, dia berlatih bela diri dan mengalami luka dalam karena teknik yang tidak tepat, jadi dia tidak bisa menahan pukulan. Itulah sebabnya saya bersikap lembut di awal tadi. Tetapi, para pengacau itu terus membuat keributan, dan Yang Mulia Hakim Daerah terus mendesak saya untuk memukul Tuan Guru lebih keras, jadi saya harus menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Tetapi Yang Mulia juga melihat bahwa pukulan itu tidak sekeras itu." Kai Laowu berkata demikian dan mendesah, "Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Tuan Guru memiliki penyakit tersembunyi, bahkan jika Yang Mulia menunjukkan belas kasihan, dia tidak dapat lolos dari malapetaka pada akhirnya." Kata-kata ini membuat Huang Bingwen terdiam. Dia tertegun cukup lama, lalu menghentakkan kakinya karena marah. "Lupakan saja, itu bukan urusanmu. Sudah takdirku untuk menjadi seperti ini. Aku tidak tahu dari mana datangnya orang-orang yang tidak patuh ini. Aneh sekali." Bersambung ke bab selanjutnya.